lakum bainakum bil batil, di antara kalian dengan cara batil, wa tudlu biha, mohon maaf, betul ya? Wa tudlu biha ilal hukam, ya, litakulu fariqan min amwalin nasi, ya, wa an bil ismi wa antum ta'lamun, ya, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa, wa'tul buyuta min abwabiha, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbatas. Ya. Sudah bisa Ibu? Baik, selanjutnya kita akan bahas yang ada di dalam ayat ini. 3 ayat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Apa maksud dengan cara yang batil? Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, ya. Misalkan ada istilah gosop, ya kan? Gosop itu apa artinya? Bukan meminjam, ya, mengambil, ya. Atau memakai, meminjam, menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya, ya. Itu namanya gosop, ya. Atau mungkin dengan cara yang lain, mencuri, ya kan? Mencuri juga itu tanpa izin, ya. Kemudian juga dengan cara yang lain merampok, ya, tanpa izin juga. Semuanya dengan tanpa izin. Berarti kalau dengan izin boleh atau tidak? Ya boleh. Kalau diizinkan. Kalau diizinkan, ya kan? Mohon maaf Ibu, saya mau merampok, ya. Silakan. Nah, itu boleh. Kan yang penting izin. Saya mau merampok, ya silakan gitu. Itu biasanya kalau ke rumah mertua biasanya. Mudik ke rumah mertua, rumah orang tua, itu namanya merampok. Semuanya dibawa. Semua yang ada di rumah dibawa. Nah, jadi semua yang tanpa izin itu adalah disebut dengan cara yang batil, bil batil. Nah,
Termasuk juga diantaranya adalah waktu dulu biha ilal hukam, dengan cara menyuap kepada para hakim, itu juga dengan cara yang batil. Dan ayat ini disebutkan adalah turun kepada Imrul Qais bin Abis yang ketika itu berdebat dengan salah seorang karena sebidang tanah. Karena sebidang tanah yang kemudian satu dengan yang lain saling mengakui ini bagianku, ini bagianku, maka salah satu di antara mereka menyuap seorang hakim untuk mengambil bagian dari saudaranya itu, dari orang yang kedua tadi, untuk menjadi bagian orang yang pertama. Padahal ini mungkin adalah juga menjadi bagian orang yang sebelumnya, ya. Tapi inilah yang kemudian Allah mengatakan waktu dulu biha ilal hukam, bahkan dengan cara menyuap kepada hakim, dan bahkan juga memakai sumpah palsu. Menggunakan sumpah palsu itu juga dengan cara yang batil, masuk dengan cara batil juga, sumpah palsu. Maka sumpah palsu itu kan sangat luar biasa, ya, dosanya, ya. Nah, ini maksud dari waktu dulu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi. Maka untuk itu bibi dirahmati Allah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita, apapun yang ada dalam diri saudara kita, teman, apa, sahabat dan sebagainya, siapapun itu, tetangga, maka siapapun kita tidak boleh mengambil sesuatu dari mereka kecuali harus dengan izin terlebih dahulu. Izin terlebih dahulu, ya. Apapun itu bentuknya, entah itu hanya sekedar menggunakan, istilah kita ya, ingin meminjam saja, atau memakai, ya, atau bahkan ingin memiliki, ya. Maka semuanya harus dengan izin. Nah, maka semuanya harus dengan izin. Tanpa dengan izin, maka masuk dalam kategori bil batil, dengan cara yang batil, ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan di ayat 188 berikutnya, 189 nih. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan sabit. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menemukan ayat yang seperti ini, yas'alunaka, ini kan dalam Al-Quran cukup banyak. Ini juga menjadi dalil dan menjadi bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan dari karangan Nabi Muhammad sendiri. Kalau saja Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, ada orang bertanya kepada Nabi, saat itu juga Nabi akan menjawab, karena Quran katanya dari Nabi. Kalau Quran dari Nabi, Nabi pasti sudah tahu jawabannya. Tapi ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita mendapati dalam ayat Al-Quran kalimat yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Nah, ketika itu biasanya ayat yang seperti ini Rasulullah belum mengerti, belum tahu jawabannya apa. Maka Rasulullah berdiam diri dulu. Tidak langsung serta-merta menjawab, asal-asalan jawab, tapi Rasulullah berdiam sejenak, menanti jawaban dari Allah dulu, ya. Maka biasanya setelah kalimat yas'alunaka itu ada kata kul, katakanlah wahai Muhammad. Maka siapa yang mengatakan? Ya Allah. Berarti kan Allah yang menjawab. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Coba kita lihat, Bu. Ada misalkan dalam ayat Quran itu kan yas'alunaka 'anil ahillah, ayat ini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang darah haid. Kemudian misalkan yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya tentang khamr. Kemudian misalkan yas'alunaka 'anil apa yang lainnya? Anil yatama, ya, tentang anak-anak yatim, ya, dan sebagainya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah, bukan datang dari Nabi, bukan karangan Nabi. Karena sigat ayatnya atau dengan kalimat mereka bertanya, katakanlah wahai Muhammad. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan, ketika orang-orang itu bertanya tentang bulan sabit, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hiya mawaqitun linnasi wal hajj, bahwasanya
bulan sabit itu sebagai penanda waktu untuk manusia, wal haji, dan juga untuk beribadah haji maupun umroh ya. Maka adanya bulan sabit dalam hitungan waktu adalah sebagai penanda. Sebagai penanda. Makanya ada kita sebut dengan tahun Hijriyah ya. Tahun Hijriyah artinya tahun Hijriyah itu kan tahun dengan dasar bulan ya kan. Kita umat Islam ini menggunakan tahun Hijriyah. Maksudnya Hijriyah itu ya Qamariyah ya. Qamariyah dan bukan Syamsiyah ya. Qamariyah dengan hitungan bulan ya. Dan kemudian tidak menggunakan waktu Syamsiyah, hitungan yang itu adalah matahari. Dan kita wajib berbangga dengan tahun Hijriyah dengan 12 bulan yang ada ini ya. Hafal Bu 12 bulan? Yang pertama apa Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Panjenengan lahir di bulan apa, Bu? Panjenengan lahir di bulan apa? Enggak tahu. Tahunnya Januari Februari. Silakan nanti dilihat ya. Di Google itu ada perhitungannya. Dengan klik tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu akan langsung disesuaikan oleh Google hitungan tahun kemarin ya. Iya. Jadi kita perlu berbangga dengan tahun Hijriyah seperti ini, Bu. Ini yang menjadi satu bentuk kelemahan kita ini adalah kita jarang menggunakan kalender Hijriyah, ya kan? Padahal inilah kalender atau waktu yang Allah miliki. Maka dalam surah Taubah dikatakan inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Allah itu memiliki 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan 4 diantaranya adalah Allah sucikan atau Allah haramkan bulan tersebut, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang di situ menjadi bulan yang diharamkan ya. Jadi kita perlu berbangga sekali lagi dan perlu membiasakan ya, membiasakan dengan menggunakan kalender Hijriyah ini. Minimal kalau kita nggak tahu ini tanggal berapa, bulan apa, minimal ketika kita ngadain acara misalkan ya Bu, dituliskan di situ misalkan 1 Januari 2022 di bawahnya atau mungkin di sampingnya bertepatan dengan misalkan 1 Dzulqa'dah 1443 misalkan ya kan, supaya kita tahu nih berbangga dengan bulan yang Allah miliki ya kan? Misalkan Budas nge-share kajian Senin pagi ini ya kan, tanggal 9 Ramadan ya kan? Jadi minimal kita menggunakan kalender itu, tanggal-tanggal ini untuk kita dalam acara-acara besar kita, agenda kita. Kalau setiap hari kita nggak tahu, ya, minimal kita tahu itu. Dan kita perlu berbangga dengan itu karena ini adalah bulan yang Allah miliki. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ibu rahmati Allah, Allah mengatakan mawaqitu linnas. Jadi itu sebagai tanda waktu bagi manusia. Waktu apa saja? Entah itu waktu untuk bercocok tanam, entah itu waktu untuk dia melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, waktu juga melaksanakan ibadah puasa, ya. Makanya kenapa ayat ini Allah turunkan dan urutannya setelah ayat puasa? Karena diantaranya adalah untuk perhitungan awal puasa dan akhir puasa juga dengan menggunakan ru'yatul hilal. Ya.
dengan menggunakan atau melihat hilal ya. Kalau memang bisa dilihat atau nampak. Kalau tidak nampak berarti ya digenapkan ya, 30 hari. Nah, jadi ayat ini juga kemudian menyebutkan walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Dan bukanlah kebaikan itu ketika kalian mendatangi rumah dari arah belakang. Di zaman jahiliyah terdahulu, orang-orang ketika melakukan ihram, ya, entah itu ibadah umroh dan haji, mereka membuat satu jalan tersendiri dari belakang rumah mereka supaya lebih cepat, ya kan? Dan mereka ya mengatakan ya supaya kami lebih cepat dan ya ini cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi cara yang seperti ini kan adalah cara yang keliru, kata Allah. Maka Allah mengatakan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mendatangi rumah-rumah itu, baik rumah orang maupun rumah Allah, Baitullah, bi anta'tul buyuta min abwabiha. Jadi dengan cara mendatangi rumah itu ya dari arah depan ya, bukan dari arah belakang ya. Nah, ayat ini juga menjadi penjelasan kepada kita bagaimana kita harus memiliki adab ketika memasuki rumah. Baik itu rumah kita sendiri, rumah orang lain, atau bahkan rumah Allah, masjidnya, itu ternyata adab-adabnya. Di antara adabnya adalah memasuki rumah itu ya dari pintu depan, ya. Bukan dari jendela, ya. Bukan dari pintu belakang, ya. Seringkali kita merasa menganggap Allah sedulur dewe, ya kan? Sedulur dewe, tangga dewe, kanca dewe. Akhirnya kita memasuki rumah teman kita, saudara kita, tetangga kita asal-asalan, ya kan? Tanpa salam, tanpa izin, ya. Tahu-tahu masuk aja rumah, ya kan? Itu seringkali terjadi, ya kan? Seringkali terjadi. Apalagi dalam tanda kutip tetangga dan saudara. Ya sudah kayak ya karena kita sangat dekat setiap hari mungkin ketemu tetangga ya, saudara mungkin juga begitu karena hubungan kerabatnya, sehingga memasuki rumah orang lain itu ya sembarangan, kan? Asal-asalan, dan itu yang perlu kita jaga sekali lagi. Dan bahkan dalam surat An-Nur itu kan ada adabnya ketika kita bagaimana harus mendatangi rumah orang lain ya. Harus mengetuk pintu dulu sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan salamnya juga berapa kali? 3 kali. Salamnya maksimal 3 kali, Bu. Maksimal 3 kali. Kalau tidak ada jawaban dan tidak dibukakan, ya kita pulang. Jangan Assalamualaikum. Itu nggak beradab. Nah, kemudian juga Bu, kalaupun ternyata ada salam, ya, ada jawaban dari yang memiliki rumah di dalamnya, kemudian kok nyuruh kita pulang, tidak memperkenankan kita untuk masuk, ya kita pulang, dan itu lebih baik untuk kita. Ketika memang tidak diperkenankan masuk, ya jangan masuk. Makanya di antara adab kita masuk rumah orang itu adalah 1, salam, ya kan? Dan kalaupun harus dengan cara mengetuk pintunya tidak di depan pintunya langsung, tidak langsung di depan. Jadi kan biasanya tuh ngetok pintu itu kan langsung di depan pintunya kan. Tok. Nah, maka yang seperti ini itu kurang tepat, Bu. Yang benar itu adalah mengetok pintu itu dari arah sampingnya pintu, kanannya atau kirinya pintu. Dan kita tidak langsung menghadap ke bagian rumah, tapi membelakanginya, ya. Supaya apa, Bu? Supaya orang-orang yang ada di dalam rumah itu, kalaupun ada yang belum menutup auratnya, ya kan? Itu dia masih terjaga.
yang mungkin belum pakai hijab, mungkin yang membuka pintu sudah pakai hijab, tapi orang-orang yang di dalam yang lainnya mungkin belum pakai hijab, belum siap, ya. Maka kalau kita ketok pintu langsung di depan pintu orang, ya, dan kemudian terbuka oleh yang membuka pintu, mungkin dia sudah pakai hijab, sudah tutup aurat, tapi bisa jadi yang belakang-belakang, yang dalam-dalam belum menutup. Maka supaya kita tidak melihat aurat orang lain, ya. Makanya yang benar ketok pintu itu dari arah samping dan kita membelakangi pintu, supaya ketika pintu sudah terbuka kita tidak langsung melihat arah dalam, ya. Nah, baru kita sampaikan ada perlu apa, silakan. Dan ada kalimat a'adkhul, ada kalimat a'adkhul setelah dibukakan, ya kan? A'adkhul, apakah boleh saya masuk? Apakah saya boleh masuk? Ya. Nah, jadi tidak assalamualaikum dibukakan langsung ya, tidak dipersilakan, ya kan? Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi ketika kalaupun sudah dibukakan pintu itu ya dengan kalimat a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Nah, itu kalau adab yang benar, adab yang benar, ya. Bahkan itu kita juga harus membiasakan kepada anak-anak kita ketika memasuki kamar kita, meskipun kita di dalam satu rumah dan itu anak kita sendiri, itu juga harus kita biasakan mereka untuk izin terlebih dahulu. Dan itu ada dalilnya dalam surat An-Nur. Coba kita buka dalilnya dalam surat An-Nur, ya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke 59, ya. Ayat 59, ya. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma, dan apabila anak-anak itu sudah mencapai usia balik, ya, falyastadinu, maka mintalah izin kepada kalian, ya. Mintalah izin terlebih dahulu kalau ingin memasuki kamar orang tua atau kamar yang lain, ya. Nah, ini satu adab, ya. Kalau adab yang tadi disebutkan, ya, adab yang memasuki rumah tadi juga di surat An-Nur ayat yang ke 36. Bukan 36. Jadi ada ayatnya yang ke 27, ya. 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memasuki rumah orang lain hatta tastanisu wa tusallimu, sampai kalian meminta izin dan mengucap salam kepada mereka. Ini kalau satu rumah yang berpenghuni, ya. Kalau rumah yang tidak berpenghuni, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian memasuki satu tempat yang tidak ditinggali atau tidak dihuni. Jadi artinya tempat-tempat umum, gitu kan? Tempat-tempat umum. Artinya kita tidak perlu kemudian meminta izin karena ini untuk umum misalkan, ya kan? Dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Nah, jadi ini diantara dalilnya. Dan yang juga perlu diperhatikan ibu-ibu, ayat 58 masih di An-Nur, ya. Ayat 58. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat. Ada 3 waktu yang harus terjaga. Jadi nggak asal kita kemudian bertamu ke orang lain, ke rumah orang lain atau ke siapapun. Di antara waktu yang perlu kita jaga adalah 1, min qabli sholatil fajr, sebelum sholat fajar. Wa hina tad'auna siyabakum min adh-dhahirah. Yang kedua adalah ketika
siang hari. Siang hari biasanya istirahat ketika membuka aurat di rumah, ya. Wa min ba'di salatil isya, dan juga setelah salat isya, karena setelah salat isya juga biasanya waktu rehat orang di dalam rumah pasti buka aurat, ya. Nah, jadi waktu-waktu ini yang kemudian juga perlu dijaga. Jadi kalau panjenengan pengen silaturahim, waktu yang paling afdal itu ya di luar 3 waktu ini. Ya bisa sore, ya kan? Habis maghrib, sore, ya kan? Atau waktu duha. Kalaupun harus di waktu-waktu yang 3 ini, tentu kita menyampaikan terlebih dahulu, ya kan? Sampaikan dulu izin, ya kan? Nanti saya datang habis sisa, ya boleh. Ini supaya kita menjaga adab. Dan juga yang kemudian masih banyak dilakukan oleh banyak orang itu adalah ketika bertamu dan ketika tidak ada jawaban salam, akhirnya nginguk-nginguk neng jendela. Lihat-lihat jendela. Wongnya rata gitu kan. Jadi lihat-lihat dari jendela, ya. Nah, ini juga satu hal yang terlarang. Satu hal yang terlarang, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini diantar adab, ya. Adab kita memasuki rumah orang, ya. Apalagi memasuki rumah Allah juga tentu ada adabnya, ya kan? Apalagi memasuki rumah Allah, entah itu masjid yang ada di sekeliling kita atau Masjidil Haram Baitullah, itu tentu adab-adabnya. Dan diantara adab yang harus kita lakukan ketika kita memasuki masjid adalah ada namanya satu doa, ya kan? Doa masuk masjid, ya, dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lewat pintu, jangan lewat jendela, ya. Nah, kemudian masuk